البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang digelari dengan apa? Faisal? Penafsir Al-Quran, bahasa Arabnya Turjumanul Quran. Juga digelari dengan apa, Iqbal? Ulamanya umat ini, bahasa Arabnya Habrul Ummah. Nah, atau juga Bahrul Ummah, sama. Dan telah kita lewati sebab bagaimana beliau mencapai kedudukan yang tinggi itu. Sekarang masih berhubungan dengan beliau radhiyallahu anhu pada poin yang ke-495. Man huwa alladhi kana yudkhiluhu Umar ma asyakhi Badrin. Man huwa alladhi kana yudkhiluhu Umar ma asyakhi Badrin. Indak ya Rifki, bagaimana terjemahannya? Bersama dengan syekh-syekh yang ikut dalam peperangan Badar. Nah, siapa itu? Orang yang Umar radhiyallahu anhu memasukkannya bersama dengan rombongan para syekh-syekh yang ikut dalam perang Badar. Nah, asy-syekh jamak dari syekh. Dan syekh ikhwanifillah memiliki bentuk jamak banyak. Syekhun. Kemudian apa? Syuyukhun. Juga apa? Asyakh. Dan yang terakhir apa? Masyayikh. Ini contoh. Nah, pada pembahasan sighah muntahal jumu' yang menunjukkan bahwasanya kata itu dalam bahasa Arab mengalami beberapa kali penjamaan dalam bentuk jamak taksir dan berakhir pada sighah muntahal jumu'. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini jelas, beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini juga menunjukkan keutamaan beliau dari sisi ilmu, di mana beliau dalam kondisi masih belia diikutkan bersama dengan majelis masyayikh Badr. Wa dalilu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badrin. Adalah dulu Umar radhiyallahu anhu memasukkanku bersama dengan para syekh Badr, yaitu para syekh yang ikut dalam perang Badar. Faqala ba'dhum lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluh. Maka sebagian mereka mengatakan, kenapa engkau wahai Umar memasukkan pemuda ini bersama kita, dalam keadaan kita memiliki anak-anak yang semisal dia. Yaitu, nah, kita punya anak-anak semisal dia. Kenapa? Nah, dia masuk bersama kita. Masih muda, dianggap kecil, belum pantas untuk ikut bersama mereka dalam majelis yang diisi oleh para tetua-tetua sahabat ridwanullah alaihim. Faqala innahu mimman qad alimtum, fadzakara al-hadits. Maka Umar radhiyallahu anhu
kemudian menyebutkan alasan beliau. Karena beliau memasukkan Abdullah bin Abbas bukan karena beliau tidak tahu atau salah tempat, tapi karena memang beliau paham kedudukan Abdullah bin Abbas dan dia pantas untuk masuk bersama dengan pemuka-pemuka sahabat yang ikut perang Badar saat itu. Naam. Beliau mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Sungguhnya dia itu adalah termasuk di antara orang yang kalian telah mengetahuinya. Naam. Yaitu telah kalian ketahui tentang keilmuannya. Makanya suatu ketika akhwani fillah dalam kelanjutan hadis, Umar ingin menunjukkan kepada para masyayikh tersebut bagaimana keutamaan Abdullah bin Abbas. Dalam Sahih Bukhari di kelanjutan hadis, Abdullah bin Abbas melanjutkan penuturannya, qala fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'ahum. Maka suatu ketika Umar pun memanggil para sahabat yang sudah sepuh tersebut, sudah tua, dari para pemuka-pemuka sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Dan beliau juga memanggilku bersama dengan mereka. Qala wa ma ru'ituhu da'ani yawma idzin Naam, wa ma ru'ituhu ini dalam riwayat ini. Wa ma ru'ituhu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum minni. Dan tidaklah aku mengira beliau memanggilku pada hari itu kecuali agar beliau memperlihatkanku kepada mereka. Yaitu apa? Untuk diperlihatkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memang pantas duduk bersama mereka. Kenapa? Bukan karena umur, bukan karena nasab, tapi karena ilmu. Sehingga para pemuda bisa duduk-duduk bersama dengan mereka-mereka yang sudah berumur senja, sudah tua. Faqala ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Umar bertanya kepada para masyayikh Badar tersebut, apa yang kalian katakan tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Makanya disebutkan oleh Imam Bukhari hadis ini akhwan pada dua tempat, taib pada Kitabul Maghazi dan yang kedua pada tafsir. Hatta khatama surah, sampai Umar menyelesaikan surat ini. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Maka sebagian mereka mengatakan, umirna an nahmadallah, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya apabila kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Jadi jelas secara nas dalam ayat maknanya demikian. Nah, melihat yang nampak dari nas secara lafaz. Wa qala ba'duhum la nadri aw lam yaqul ba'duhum syai'a. Sebagian mereka mengatakan kami tidak tahu. Atau sebagian mereka lagi tidak mengatakan apapun. Faqala li ibn Abbas akadzaka taqul. Maka lihat bagaimana Umar ingin memperlihatkan keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Ibnu Abbas, apakah demikian yang engkau katakan?
Qultu la, maka aku pun mengatakan tidak. Qala fama taqul, terus apa yang kau katakan? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu. Aku katakan itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah memberitahu kepada beliau tentang ajalnya. Idza jaa nasrullah wal fathu Makkah fadzaka alamatu ajalik. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan fath, yaitu maksudnya fathu Makkah, telah apa? Datang pertolongan dari Allah dan kemenangan kaum muslimin sehingga kota Makkah telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Oleh karena itulah tidak selang beberapa lama ikhwan setelah fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memintalah ampunan kepadanya, karena sungguhnya dia adalah Tawwab, zat yang menerima taubat. Qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Maka Umar membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tidaklah aku tahu kecuali yang engkau katakan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya penafsiran Al-Qur'an telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Buktinya Umar juga sama penafsirannya dengan Ibnu Abbas, bukan kemudian Ibnu Abbas sembarangan menafsirkan sesuai dengan pemahamannya sendiri, tapi dia memang belajar mengambil tafsir dari para sahabat-sahabat kibar, para ulama sahabat ridwanullah alaihim. Apabila hal-hal tersebut tidak beliau ambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini jelas tentang keutamaan beliau, juga sekaligus keutamaan ilmu. Sehingga seseorang yang muda bisa mencapai kedudukan bersama dengan mereka-mereka yang telah tua. Oleh karena itulah dalam sebagian riwayat dikatakan dzakum fatal kuhul. Naam, inna lahu lisanan sa'ulan wa qalban aqulan. Dia itulah fatal kuhul, pemuda tapi sudah mencapai pemahaman kuhulah, pemuda yang telah matang betul pemikirannya. Karena kebanyakan pemuda serampangan. Tapi Abdullah bin Abbas disifati dengan fatal kuhul. Dia adalah seorang pemuda tapi mencapai kedewasaan, kematangan seperti kuhulah. Kenapa? Ini juga disebutkan oleh Umar tentang sebabnya. Inna lahu lisanan sa'ula. Sungguhnya dia memiliki lisan yang sa'ul, yaitu senantiasa bertanya. Ini sebab yang lain ditambahkan untuk pembahasan yang kemarin. Selain doa, juga semangat dalam belajar, juga banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak dipahami. Seseorang ikhwanifillah ketika belajar tentu akan ada banyak hal yang muncul di benaknya, pertanyaan-pertanyaan. Ini penting. Jadi banyaknya bertanya pada permasalahan ilmu yang dia bertanya karena karena betul-betul ingin mengetahui. Ini juga termasuk sebab seorang mendapatkan ilmu. Bukan acuh tak acuh. Dalam artian tidak peduli paham atau tidak. Sudah. Tidak paham ya sudah. Ada yang rancu ya sudah, dibiarkan saja. Ini tidak betul. Ini bukan metode belajar yang benar. Seorang memiliki sesuatu yang masih iskal, masih rancu, belum paham, tanya. Tanya. Karena itu tariq, jalan dalam menuntut ilmu. Bagaimana ditempuh oleh Ibnu Abbas, dipuji ini oleh Umar, lisanan sa'ula, memiliki lisan yang sa'ul.
Nah, yang banyak bertanya, tapi apa? Pertanyaan ilm, bukan pertanyaan karena mu'anid, karena apa? Membangkang. Karena yang dicela ikhwani fillah dalam hadis, nah, yaitu kasratu masailihim, banyaknya bertanya, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan karena apa? Ingin mendebat. Adapun pertanyaan karena memang dia butuh, ingin mengetahui ilmu, ini dipuji. Kemudian wa qalban aqul, dan hati yang betul-betul apa? Berakal, yaitu hati yang cerdas. Karena apa? Kecerdasan ikhwani fillah itu sumbernya di hati, bukan di otak. Makanya apa? Bersihkan hati sehingga seorang pemikirannya jernih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi kita telah diberitahu di antara sebabnya. Nah, di antara sebabnya jelas karena butuh semangat, butuh doa, butuh apa? Butuh betul-betul menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Nah, sama-sama ikhwan kita diberi akal. Maka menggunakan, diasah akal tersebut. Allah berikan akal untuk kita apa? Berpikir dengannya. Jangan sampai akal itu kita tutup sehingga tidak mau berpikir. Nah, setumpul-tumpul senjata ikhwan ketika sering diasah, sering digesek dengan sesuatu yang keras, itu akan apa? Akan bisa menjadi tajam. Demikian pula akal. Bi'idznillah azza wa jalla. Sehingga jangan menyerah. Mungkin dia tidak paham ini dan itu sulit, tapi terus hendaknya dilatih berpikir. Demikian pula dalam metode mengajari anak, ikhwan. Anak dipancing untuk apa? Mereka menggunakan akal. Berpikir yang baik. Dipancing terutama ketika duduk bersama, ketika makan bersama, dipancing, ikhwan. Untuk apa? Mengungkapkan apa yang ada pada mereka. Ini penting. Karena apa? Karena sebagian orang tua, ikhwan, mereka memberikan pendidikan kepada anak dengan bentuk doktrin. Sehingga apa? Pokoknya seperti ini harus diterima. Sehingga nanti ketika mereka mulai mau menggunakan akalnya, ketika mulai dewasa, jelas akan ada fase ikhwani fillah mereka berpikir. Di sini akan banyak timbul pemberontakan, dia akan berontak. Kenapa ya? Karena sejak dulu tidak diajak untuk berpikir. Sehingga tidak ada qanaah pada awalnya. Kenapa? Cuma menerima doktrin dari orang tua. Ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi dipancing. Untuk apa? Dia melakukan tapi tumbuh kesadaran. Allah Subhanahu wa taala berikan aturan demikian, Rasulullah berikan contoh demikian. Yang baik yang mana dibandingkan dengan apa? Contoh yang datang dari orang-orang kufar. Sehingga tumbuh mereka apa? Berpikir, membandingkan. Bi'idznillah azza wa jalla, dengan seperti ini. Akal mereka terasah, ikhwani fillah, juga apa? Juga mereka akan menerima kebenaran. Hatinya siap. Tidak dalam kondisi terpaksa. Kenapa? Kalau paksa biasanya mulai ketika di umur-umur pencarian, ikhwan. Umur-umur apa? Mulai 15, 16, 17 itu, ya mereka mulai mau mencari jati diri menurut orang secara psikologis. Memang ada fase seperti itu untuk berpikir. Akhirnya mencari sendiri. Sudah tidak ingin mengikuti doktrin dari orang tuanya, saya bisa sendiri. Disinilah ikhwan yang biasa kemudian orang tua kebingungan. Karena apa? Sejak awal sudah keliru dalam metode pengajaran. Ini penting karena akal butuh
untuk apa? Diasah. Akal butuh untuk apa? Dipertajam dalam berpikir. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.